Nah, di Oh. samping itu saya juga mengajar ibu-ibu. Karena apa? Di tangan ibu-ibu nanti anak-anak ini tumbuh sehat, pinter. Karena siapa? Karena mama. Hai, berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam program One Day With. Dan sampai secepat hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan juga masak-masak dengan Ratu Boga Indonesia. Nah, buat kalian yang dulu suka nonton program masak-masak dan pastinya sangat familiar dengan kata-kata mudah kan membuatnya? Ya, kita akan ngobrol dengan Ibu Siska Suitomo yang merupakan legenda kuliner Nusantara dan beliau katanya sudah gantung panci. Dan beliau ini juga sudah menelurkan banyak koki-koki kenamaan Indonesia. Penasaran kan dengan obrolan hari ini? Langsung saja One Day with Siska Suitomo. Permisi. Siapa? Hai Ibu. Apa kabar? Baik. Senang banget ketemu Tumben. Ibu. Sehat? Iya. Sehat. Ibu sehat? Waduh, Wah. energinya ya Ibu. Iya, terus Sibuk. kita harus bergerak mau apa saja di rumah di saat pandemi ini. Ya biasanya kalau kita ibu-ibu kan apa? Masak untuk keluarga. Iya nggak sih? benar, banyak di rumah banyak masak juga ya Yuk Bu kita ya. ke dapur aja. Wah. Oke, waduh lagi mau masak ya Bu. Masak apa ini? Nah ini saya sih sudah mau nyiapin ini. Yes. Ini mau bikin ayam goreng mentega. Nah Apa ini, aja bahan-bahannya Bu? ini ada margarin, ada minyak, ini nanti untuk menumis. Mm-mm. Nah kemudian ada 2 bawang. Mm-mm. Ini bawang bombay. Bawang bombay. Ya nanti kita potong. Ini bawang putih nanti yang kita memarkan. Udah, terus bumbu utamanya apa? Mm-mm. Ada ini madu, Madu. manisnya madu. Mm-mm. Kemudian ini ada kecap manis. Kecap manis. Ya, ini ada saus tiram. Saus tiram. Ini nanti ada garam, ada merica, ada kaldu bubuk. Kalau mau untuk ditambah air juga ada kalau kurang kuat. Mm-mm. Jadi Nah, pertama kita harus ngapain nih? Menghangatkan wajannya dulu ya Bu ya? Ya, wajan itu harus selalu panas dulu baru kita masukkan benda-bendanya. Iya. Kasih garam, diemin sebentar, cuci bersih dulu lagi. Didiemin dulu ya Bu itu ya? Ya tadi tuh yang kasih garam, terus dicuci bersih, Mhm. terus nanti digoreng. Oh, ini udah digoreng Bu ya, Ya, mau nah, untuk mempercepat. gitu pun juga sudah enak, tetapi kita akan membuat lebih Lebih istimewa. enak lagi. Nah, ini. Oke. Masak itu menyenangkan, ya nggak sih? Emang Ibu pertama kali masak dari usia berapa Bu? Kok bisa suka masak sih Bu Siska? Dari mulai nenek saya senang masak. Mm. Ini ya, ini margarin dengan minyak saya tambahin sedikit ya. Ini, itu Saya dari, bantuin, Bu. ya kamu yang masak. Ah. Dari saya kecil saya senang di dapur. Soalnya apa? Ngelihat dari bahan mentah menjadi sesuatu yang matang. Ada Nah, prosesnya ya Bu ya. Iya, nah itu Pertama masak Saya- emang umur berapa Bu? Nggak ingat. 5 tahunan. 5 tahun. Masak apa Bu waktu itu? Masakan Yang jelas itu karena untuk makanan anak-anaknya juga sop. sop. Oh, menu pertama yang Ibu bikin Sop. sop. Sop itu kan ini kan kuah dididihkan terus masukin ayamnya, kasih daun sayurnya. bawang, ya itu. Terus jadi sop diisi macam-macam. Sekarang saya masukkan ini. Ini mesti ditumis dulu sayang. Ibu punya makanan paling favorit nggak? Menu favorit yang pasti Ibu masak, pasti Ibu makan? Semua saya bukannya favorit, semua saya harus mencobanya. Oh gitu. Cuman nggak banyak. Nggak banyak. Nah, Iya, soalnya kan saya bingung Ibu makan, berarti kan semua menu makanan jaga kesehatannya gimana Bu? Biar tetap fit sampai ya, sekarang. kita itu lihat makanan banyak boleh. Mau Masak mencoba dulu, Bu. boleh, tapi mencoba itu seberapa banyak ini cantik. Seberapa banyak itu jangan banyak-banyak. Gitu, jadi nggak banyak-banyak sekali. Nah ini bawang putih dimemarkan. Terus dimasukin lagi. Ya, Oke. Nah terus kalau perjalanan karir Ibu akhirnya bisa terkenal, masuk di TV, punya program reguler sama bertahun-tahun itu awalnya gimana sih Bu? itu sederhana sekali karena saya senang masak. Saya bisa mencoba beberapa masakan dan saya kemudian kuliah di perhotelan. Jadi dari situ saya mulai jadi asisten.
kemudian saya dapat beasiswa ke luar negeri, kemudian saya jadi dosen. Nah, di samping itu saya juga mengajar ibu-ibu. Karena apa? Di tangan ibu-ibu nanti anak-anak ini tumbuh sehat, pinter. Karena siapa? Karena mama. Nah, ini biarin dulu layu. Tapi sebelumnya saya kasih bumbu dulu. Nah, ini saya. Tadi ada madu sama kecap manis. Oke, Ya, kita tuang. Madu kecap manis. Wah, cepet ya Bu, masaknya udah hampir selesai Ini ya? cepet ini. Karena apa? Ini kan ayamnya kan ayam sendiri udah matang. Ini gorengnya nggak mesti yang terlalu matang ya Bu, setengah matang aja gitu? Boleh, matang juga boleh. Sudah? Perlu dimatiin? Ini kompor. Ya, matiin. Sekarang ini taruh dulu. Ayo sayang, kamu yang nata. Siap. Tapi kalau lagi pandemi gini, Ibu belanjanya gimana Bu? Tetap ke pasar atau pesan online Bu buat Nah, ini bahan-bahannya? Ya biasa juga ke pasar, tapi karena cuaca dan karena sekarang pandemi ini, orang pasar biasanya menelpon saya. Orang pasar nanya, ibu perlu apa? Mereka yang nganterin. Nah itu kan, karena apa? Karena sebuah teknologi. Karena apa? Karena ada telepon. Nelpon, bener. Ibu perlu Siapa apa tinggal datang siapa sekarang. sih yang nggak punya telepon udah bisa WA, iya kan? Canggih juga loh Ibu ya. Nah ini dia. Udah deh. Tada, mudah bukan membuatnya. Pinter cantik. Kamu begitu pinter, tapi Oke, gini, gimana? kedepanin gini. Mudah bukan membuatnya, Cil. Mudah bukan membuatnya. Selamat mencoba. Oke Bu, kita pindah aja ke meja, kita cobain ya Bu, yang kita masak sama-sama ini. Boleh. Oke, sudah jadi masakan kita, ayam goreng mentega ala Ibu Siska Switomo dan Dita. Iya, Dita yang masak. Jadi nggak sabar untuk mencoba. Yang penting apa yang kamu masak itu orang lihat menggoda selera. Artinya apa? Jadi yang lihat itu menggoda selera, kepengin nyoba. Oh, Gitu. Tapi betul-betul. kalau dia melihat masakanmu diem aja, nggak berkembang, nggak apa, cuman lewat, berarti tidak menarik. Nah ini saya suka makan ininya nih, bawang Bawangnya. putihnya, iya, sama bawang bombaynya. Cobain ya Bu ya. Boleh, silakan sayang. Kenapa Ibu bilang memasak dengan cinta sih Bu? Cinta itu kan selalu menjadi sesuatu yang menjadi kesayangan, sesuatu yang kita pelihara. Artinya kita selalu care gitu ya sama siapa yang kita cintai. Ya nggak sih? Jadi kita ingin menyajikan dia yang terbagus gitu. Makanya kalau anak-anak suka itu, aku kangen makanan masakan mamaku. Karena buat dia dulu masakan mamanya itu paling enak gitu. Karena dimasak Ya suatu ketika saya demo di Jerman. Di Jerman lagi itu ada anak-anak mahasiswa Indonesia, dia bilang gitu, Bu, saya kepingin makan masakan mamaku. Masak lodeh itu enak banget. Oh, bisa. Sebenarnya siapa yang masak ya Bu ya, bukan? Iya, makanan ada itu bahan-bahannya. Siapapun yang masak menjadi oke. Mau bikin nasi goreng juga bisa, ambil sambal terasi, kasih nasi, jadi nasi goreng kan? Ya kayaknya apapun bisa jadi di tangan Ibu Siska. Kayak mau di negara Enggak manapun, dong. masakan Indonesia bisa jadi. Bukan begitu, yang penting kita tahu asalnya apa masakan ini yang di dalam. Misalnya kamu bikin apa lagi, gulai ayam, beli aja bumbu gulai, ayamnya ada, ya itu dipadu jadi gulai ayam. Nah Bu, selama karir Ibu, awal tuh tahun berapa Bu mulainya? Di TV-nya sendiri 96. Dari tahun 96 sampai sekarang pun masih aktif Masih, di TV ya. ya Bu, dari tahun 2021. Jadi itu lebih dari 20 tahun ya Bu ya berkarya di dunia kuliner. Jadi Ratu Boga Indonesia ya Bu. Termasuk Ibu bikin Terima banyak kasih. buku ya Bu ya? Iya, terima kasih karena apa, ada waktu untuk saya untuk menulisnya. Buat saya bukan untuk saya pribadi, adalah untuk perempuan-perempuan Indonesia supaya semua pinter-pinter. Mamahnya itu menjadi andalan di rumah. Iya benar ya. Mamahnya udah pinter-pinter. Mama sekarang semua pinter masak. Iya udah gampang nyari Iya. resep-resep, terus bahannya juga sekarang Iya, makin Bang. gampang. Mungkin kalau dulu jauh lebih susah ya Bu ya, teknologi belum ada.
Bedanya Ya. masak dulu sama sekarang gitu Bu? Betul, yang terutama sekali zaman dulu itu kan nggak ada orang jual yang cabai udah digiling. Sekarang ada, mau giling halus ada, giling kasar ada, iya kan? Iya, Mau udah bikin lengkap. rendang aja udah tinggal mengumpulkan bumbunya, santannya, beli dagingnya, jadi deh. Sabar Iya. masaknya 2 jam. Sampai sekarang udah berapa banyak nih Bu buku resep yang Ibu bikin? Total buku dengan halaman yang berbeda-beda ya. Total buku sekarang 151 buku. 151 buku Bu, banyak banget itu Ya ya. udah pernah dapat muri penulis paling banyak. Iyalah, karena apa? Karena saya tidak merasa terbebani untuk menulis, senang aja menulisnya. Dan penerbit sangat Terus sekarang masih nulis buku nggak Bu? Udah 151. ada, lagi disiapin tapi belum jadi. Ya. Apa tuh Bu? Sajian-sajian di masa pandemi. Wow, sajian di masa pandemi. Menarik juga ya, jangan-jangan bisa jadi modal usaha orang juga ya Bu, lihat resepnya Ibu. Ya, artinya jadi sederhana saja. Siapapun bisa. Itu kan Masak hanya di sebuah rumah ya? judul. Oh, oke. Tapi resepnya ini apakah resep Indonesia lagi atau gimana Bu? Kenapa selalu resep Indonesia nih? Saya harus menduniakan sajian Indonesia ini. Hmm. Masakan Indonesia harus ada di mana-mana. Restoran Indonesia digemari banyak orang. Sekarang kan sudah banyak yang senang nasi goreng, ada di New York, ada apa di Amsterdam, masakan Indonesia. Iya, Gitu. banyak ya yang sampai ke Iya. dunia Iya. bagian lain gitu ya. Iya. Ya udah selesai makannya, kita pakai face shield lagi ya Bu ya. Untuk menjaga protokol kesehatan juga, menunya enak, mantap banget Bu. Kalau bisa kita Pinter kamu. bungkus makan pakai nasi hangat lebih enak lagi. Bisa, dan ini bisa disimpan dalam lemari es. Jadi nanti kalau sudah mau disajikan, kalau udah mau makan, waktunya makan baru keluarkan, dipanaskan kembali, sajikan. Nah ada tipsnya nih nggak Bu? Kalau misalkan kan sekarang banyak yang di pandemi di rumah, terus akhirnya bikin usaha makanan. Gimana tipsnya supaya bisa tetap konsisten memasak nih Bu? Jangan sampai lagi momennya aja gitu. Begini, apa yang dilakukan, catat. Jadi misalnya Mbak, aku mau bikin apa, senenganmu apa? Bikin apa? Rendang nih misalkan. Nah, itu pekerjaan berat ya. Nah, apa namanya? Iya, rendang. Saya hanya beli bumbu rendangnya sekian kilo. Saya beli kelapanya sekian butir. Nah, dari situ yang diingat. Jadi nanti hasilnya akan sama seperti itu. Dagingnya pilih bagian apa? Minta dipotongin satu buah daging 50 gram. Nah, seperti itu. Orang pasar pintar sekali mau minta tolong, potongin dong saya 50 gram satu, tahu deh. Oke, jadi kalau misalkan biar konsisten masak terus gitu harus tahu ya ukurannya tadi Ibu ya. Iya. Jadi kita nggak repot duluan. Kadang-kadang mungkin yang bikin males masak ya karena Nggak ngerti. Iya nggak Iya, ngerti bingung. gimana buat nyiapinnya. Oke, jadi terakhir nih Bu, pesan-pesannya untuk yang di luar sana buat pecinta kuliner yang suka masak supaya sampai saat ini bisa karirnya panjang nih seperti Ibu gitu. Apa nih tipsnya Bu? Begini, kita santai saja, kita tekuni apa yang kita miliki, kita simpan di kepala kita apa saja. Jadi kalau ada orang bertanya, jawablah dengan apa yang ada. Karena itu juga akan membantu kita tetap mempertahankan apa yang ada. Jadi tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan dan kita sudah uji coba, seperti itu. Terima kasih Ibu buat waktunya, sehat-sehat selalu. Sama-sama cantik, Iya, masak senang. terus yang enak-enak ya. Iya Bu, saya mau belajar masak nih supaya bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak ya Bu ya. Oh, pasti Itu penting bisa. banget Iya, ya. pasti bisa. Pasti bisa. Terakhir Ibu bilang mudah kan membuatnya gitu Bu? Mudah bukan membuatnya, selamat mencoba, itu kan. Yeay, terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan One Day With untuk lihat siapa lagi narasumber yang seru setiap minggunya. Dan jangan lupa mungkin komen aja di bawah kira-kira mau siapa nih narasumber untuk berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye.